بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa berada dalam rahmat Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mubarak, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, yang semuanya Allah jadikan pahala besar bagi mereka yang menjalani bulan Ramadan ini dengan benar. Mengapa? Karena kalau kita ingat hadis Rasul SAW terkait dengan Ramadan ini atau terkait dengan puasa ini ada dua istilah teman-teman. Di dalam bahasa Arab ada siyam, ada saum. Ini harus kita pahami. Orang yang tidak paham dua istilah ini maka akan masuk ke dalam hadis yang nanti saya sebutkan. Jadi ada istilah siyam, ada istilah saum. Sod, ya, alif, mim, siyam. Sod, waw, mim, saum. Dua kata ini dengan bunyi yang berbeda juga maknanya jauh. Kalau kita tidak paham dua makna ini, maka apa kata Rasulullah? Man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan zur dan juga perbuatannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya itu. Alias siam itu di dalam ayat disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi bukan saum. Siam yang Allah angkat kata siamnya. Kata saumnya Allah sembunyikan dan tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang seperti teman-teman mau duduk terus di majelis ilmu, baru Allah akan beritahu. Mereka yang tidak duduk di majelis ilmu,
Mereka tidak tahu apa itu saum, apa itu siam. Maka dari tahun ke tahun begitu dan begitu terus amal, tidak ada perubahan. Jadi Rasul mengingatkan, jangan sampai bulan Ramadan ini kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak menahan diri dari berbuat dosa. Jadi kalau siang adalah fisiknya teman-teman. Bagaimana kita bisa menahan lapar, haus, atau segala hal yang membatalkan puasa secara fisik. Tapi kalau saum, menahan diri agar tidak berdosa. Jadi kalau kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan secara fisik, tapi tidak menahan diri dari berbuat dosa, tidak ada nilai. Wal'iyadzubillah. Kita mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang sia-sia. Zur itu adalah kedustaan yang dikemas seakan-akan kebenaran. Itu zur namanya teman-teman. Ya, sekali lagi zur, tadi kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur. Zur itu adalah kedustaan yang dikemas seakan-akan kebenaran. Wa'iyadzubillah. Jadi semua amal-amal yang Rasul tidak mencontohkannya, lantas kita mengemasnya, memaksa-maksakannya bahwa itu adalah ibadah dan tidak apa-apa, itu menyebabkan puasanya nol. Seperti itu teman-teman ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, kita tidak akan lepas dari majlis ilmu walaupun Ramadan. Apalagi kita paling cuma 1 jam ya. Gak bakal seharian ya. Sisanya teman-teman bisa dengan untuk tadarus Quran, bukan qiraah teman-teman. Rasulullah yudarisu itu beda dengan yaqra'u. Kalau yaqra'u baca aja asal. Ya. Tapi kalau yudaris sambil dipahami, dan itulah yang Rasulullah lakukan ya. Ketika Ramadan, ketika didatangi oleh malaikat Jibril, bukan hanya qiraah, bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, bukan, tapi dipahami kandungan setiap ayat yang Allah turunkan tersebut. Nah itulah yang kita harapkan teman-teman. Baik sekedar mengingatkan saya dan teman-teman semuanya ya. Adapun bahasan kita terkait dengan jihad melawan syaitan ya, adalah ancaman bagi mereka yang berada di hizbus syaitan. Ancaman bagi mereka yang berada di hizbus syaitan. Kalau sudah bicara ancaman, teman-teman sudah paham. Sesuatu keinginan untuk melakukan yang mencelakai, yang negatif, yang membahayakan. Berarti di sini Allah mengancam mereka yang berada di hizbus syaitan. Kalau Allah yang mengancam, tentunya kita harus takut ya, karena Allah yang Maha Tahu. Baik teman-teman, bicara ancaman bagi mereka yang berada di hizbus syaitan, berarti kita diingatkan kembali tentang hizbus syaitan ya. Jangan lupa ketika kita bicara hizbus syaitan, yang harus kita ingat ayat 19 surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ya. Istahwadha alaihimus syaitan
fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbu syaitan ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Ini teman-teman, ketika kita membaca, mendengar, mengucapkan hizbu syaitan, kita ingat ayat ini. Kata Allah, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Jadi Allah mengangkat sebuah kata hizb yang menjadi golongan secara besar-besaran terkait dengan beragama. Jadi Allah membagi dua kelompok besar manusia terkait dengan agama ini. Dan ketika bicara hizb adalah bicara golongan yang punya kekuatan, ya. Antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, berarti mereka yang disebut oleh Allah hizbu syaitan, mereka dikatakan oleh Allah sudah menjalin kekuatan. Tapi sayang, kekuatan yang mereka terus jalin untuk menyerang Allah, untuk menghancurkan syariat Allah. Seperti itu. Nah, bagaimana kita merasakan atau kita melihat seseorang itu berada di hizbu syaitan? Allah katakan di sini, fa'ansahum dzikrallah. Kalau kita ingin merasakan diri kita atau ingin melihat orang lain sudah berada dalam hizbu syaitan, itu adalah ansahum dzikrallah, mereka lupa kepada Allah. Yang dimaksud lupa kepada Allah, lupa kepada syariatnya, lupa kepada Rasulnya. Yang dimaksud lupa di sini apa? Tidak mau ikut agama Allah dengan benar. Bukan sekedar lupa tak sengaja, ya. Tapi yang dimaksud lupa di sini tidak mau ikut syariat Allah. Itu teman-teman. Untuk bisa melihat makna ansahum zikrullah, lupa kepada Allah, teman-teman bisa lihat surah Toha ayat 124. Yang dimaksud lupa kepada Allah adalah ini, a'radu an dzikri, kembali kepada Allah. A'radu itu berpaling. Berpaling berarti menjauhi, baik secara total atau setengah-setengah atau sebagian besar atau sebagian kecil. Semuanya dianggap a'radu, ya. Baik total atau setengah-setengah atau sebagian besar atau sebagian kecil. Itu semua a'radu. Dan ketika orang itu sudah a'radu, berpaling, ya, dari Allah, dari Rasulnya, dari syariat Allah, Allah nampakkan pada diri kita atau diri mereka apa? Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Yang dimaksud kehidupan sempit adalah tadi tidak mau diatur oleh Allah. Itu teman-teman. Jadi kalau kita merasakan kok saya nggak mau diatur oleh Allah ya, suruh begini nggak mau, suruh begitu nggak mau, berarti kita dalam ma'isyatan dongka dan kita berarti sedang berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulnya. Nah, berarti kita adalah hizbu syaitan. Dan Allah ingatkan, ala inna hizbasy syaitani humul khasirun.
Kata Allah, ingat, ala ini untuk tanbih, untuk mengingatkan dengan kuat. Hati-hati, seakan-akan begitu. Ya. Kalau engkau sudah melupakan aku dan tidak mau diatur oleh aku, ya, maka engkau berarti masuk ke dalam hizbus syaitan. Dan hizbus syaitan humul khosirun, adalah rugi, ya. Rugi dunia, rugi akhirat. Nah ini teman-teman, inilah makanya tadarus. Ini tadarus Quran namanya, ya. Ini kita sedang tadarus Quran, ya. Kalau kita sendiri-sendiri terkadang jarang, ya. Di rumah terkadang entah tidak sempat atau tidak menyempatkan, ya. Apalagi mohon maaf kalau tidak ada kemampuan bahasa Arab, ya. Baca terjemah itu terkadang tidak seasik bahasa Arabnya, ya. Ketika baca bahasa Arabnya itu satu kata saja itu banyak ilmu yang akan kita dapati. Beda dengan terjemah, satu kata ya udah begitu aja. Tapi kalau bahasa Arab, satu kata itu bisa dapat banyak ilmu. Apalagi ayat Al-Quran yang terus ditadarus, ya. Sekali kita baca dapat satu, baca lagi dapat lagi, terus begitu. Kata para ulama. Makanya Al-Quran ini sumber ilmu, ya. Makanya kata seorang sahabat, Iqra'ul Quran fa inna fihi ulumul awwalin wal akhirin. Bacalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Itu teman-teman, ya. Kalau teman-teman sekarang hitung berbagai macam disiplin ilmu yang kita ketahui, mungkin belum seberapa, masih akan terus timbul dan timbul dan timbul. Itulah Al-Quran teman-teman, dan itulah mentadarus Al-Quran. Nah inilah hizbus syaitan. Jadi hizbus syaitan ini adalah orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah. Mereka mau mengatur sendiri, baik dalam masalah duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Ya, mereka itu adalah orang yang tidak kafah. Ya. Jadi kalau sudah begini, mereka tidak kafah. Padahal Allah menyuruhnya kita udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, ya. Banyak orang yang menyuruh kafah, tapi masih kena subhat, ya, masih ada subhat. Padahal kalau dilanjutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwat itu nama syubhat. Jangan ikuti syubhat. Nah, ternyata kita masih melihat, kita suruh kafah, tapi tidak paham apa itu kafah, ya. Padahal dijelaskan oleh ayat itu sendiri di dalamnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maksud kafah tuh jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya apa? Jangan ikuti syubhat, ya, jangan ikuti syubhat. Karena kalau sudah bicara syubhat itu hama agama, ya, hama syariat Allah, perusak syariat Allah. Seperti itu teman-teman. Nah jadi Allah memberitahu kepada kita, hizbus syaitan itu beriman tidak kafah. Kalau kita katakan kafah itu sempurna, tidak sempurna. Jadi beriman sebagian, mengkufri sebagian, nilainya sama mengkufuri. Wa'iyadzubillah. Sebagaimana teman-teman sudah mengetahui 5 macam pengetahuan, ya. Mengkufuri sebagian, mengimani sebagian berarti 50-50. Ini syak, gak bermanfaat ibadah pakai syak, ya.
atau di atas 50%, ini namanya zon, nggak bermanfaat juga untuk ibadah. Atau di bawah 50%, waham, sama, jahal sama. Nah, yang benar itu adalah ilmu, yaitu kafah. Nah, hizbus syaitan itu enggak kafah. Ya. Sebagian ikut Rasul, sebagian enggak apa-apa. Dikit-dikit enggak apa-apa. Nah, itu berarti sedang menodai kekafahannya. Enggak apa-apa sedikit-sedikit mah. Kalau Rasul ada, Rasul tidak akan melarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Seperti itu. Nah, sudah otomatis mengikuti langkah setan, alias mengikuti syubhat. Tidak ridho kepada Allah, tidak ridho dengan mengikuti sebagian, mengkufuri sebagian, itu sama dengan tidak ridho kepada Allah. Ya. Karena kalau orang ridho itu ta'zim, ya, mengagungkan yang diridhoi itu. Dan bukti ta'zim adalah al-amal, beramal yang benar, itu ridho. Nah, kalau kita katanya ridho tapi nggak beramal seperti yang diinginkan oleh yang diagungkan, itu namanya tidak ridho. Ya. Membagi dua cinta untuk meraih sebutan baik dua pihak, ke Allah mau, ke selain Allah mau. Nah, ya. Seperti itu, wal'iyadzubillah. Pertemuan yang rapuh, ya, itu semuanya, ya, orang-orang hizbus syaitan itu rapuh, ya. Kata Allah, bukan kata saya, ya. Mengisi waktu untuk memperjuangkan janji-janji bohong dari setan. Sehebat apapun kita lihat diri kita atau manusia ini beribadah, tapi ternyata ibadahnya tidak benar, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, berarti mereka sedang mengisi waktu, ya, memperjuangkan janji-janji bohong dari setan. Wal'iyadzubillah. Secara lahir nampak bersatu, padahal hati bercerai-berai. Kita melihat sepertinya mereka bersatu, padahal kata Allah, wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Kenapa? Karena bukan ilmu. Karena mereka bukan ilmu. Mau keluar, mereka gimana? Enggak keluar. Akhirnya ya udah bertahan dalam keadaan muzabzabin, la ilaha ulai wa la ilah. Mereka dalam keraguan-raguan, ke sana enggak, ke sini enggak. Hatinya seperti itu. Fisiknya sepertinya bersih, sepertinya nyatu, tapi hatinya ke sana kemari. Wal'iyadzubillah. Itu terjadi setiap detik. Mati gimana teman-teman? Ya. Berkata-kata manis padahal di hati penuh kebencian. Ya. Dia tadi zur. Jadi sudah tahu itu salah, sudah tahu itu kebohongan, sudah tahu itu nggak ada contohnya, dikemas. Ya. Seperti itu. Dan ahlu bid'ah itu biasanya beramal dulu baru mencari dalil. Ya, ahlu sunnah itu dalil dulu baru beramal. Jadi alias dipaksa-paksakan. Ibadah dipaksa-paksakan dengan dalil yang enggak jelas, enggak bermanfaat. Waham namanya. Ya, waham adalah memaksa-maksakan sesuatu yang lemah. Nah, kemudian mereka menuju penyesalan di neraka selamanya. Tapi mereka terus ditazyin dan ditakhwif sehingga mereka terlena dengan amal-amal yang mereka salah. Nah, setelah Allah terangkan, ya, ciri-ciri hizbus syaitan, Allah ancam. Nah, Allah ancam mereka di surah Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah. Kalau kata hendaklah sepertinya bahasa biasa, sepertinya bukan ancaman. Ya. Hendaklah sepertinya bukan ancaman. Ya. Padahal isinya ancaman. Dari mana kita tahu? Walaupun sepertinya halus, tapi ini isinya berupa ancaman. Nah, kita lihat di sini tafsirnya. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, jadi walaupun dengan menggunakan kata hendaklah, tapi di ujungnya ada azab yang pedih. Nah, berarti ini ancaman atau tahdid. Dalam tafsir namanya tahdid. Siapa yang diancam? Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Tadi kata para mufassirin teman-teman, yukhalifuna an. Yukhalifuna an ini idiom. Maknanya a'rado tadi. Ya, a'rado itu berpaling. Ya, berpaling, tidak mau ikut. Yukhalifuna an maknanya a'rado, berpaling, gak mau ikut Rasul. Ya, gak mau ikut Rasul, seperti itu. Nah, apa kata Allah? Kalau tidak mau ikut Rasul, maka Allah akan memberi ke dalam hati-hati mereka 3 penyakit. 1, kufur, kekufuran. Artinya mudah menolak kebenaran. Ya. Mudah sekali untuk menolak kebenaran itu. Nah, berarti itu sudah teridap penyakit yang disebabkan oleh mukhalafati Rasul, menyelisihi Rasul. Kedua, nifaq, penyakit hati nifaq. Ya, yaitu ma'fil qalbi yukhalifu ma'fil zahir. Apa yang ada dalam hatinya berbeda dengan yang dilahirkan, itu nifaq. Ya. Orangnya munafik. Nah, dari kemunafikan dan kekufuran ini muncullah amal-amalan yang kita biasa menyebut dengan bid'ah. Itu teman-teman, bid'ah ya. Bid'ah adalah ibadah menurut mereka ya. Tapi al-muhtara'ah yang diada-adakan ya. Yuqsadu yang dia maksudkan taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah, tapi yudahuna syariat Allah, tapi menyaingi syariat Allah. Itulah bid'ah ya. Jadi bid'ah itu adalah ibadah tapi yang dibuat-buat, yang tujuannya sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata menyaingi syariat Allah. Kenapa? Karena syariat Allah sudah sempurna. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna. Sayyidina Umar sendiri nangis ketika turun ayat itu ya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Karena saya takut minta tambahan amal ya. Takut minta tambahan amal. Kenapa? Karena dari turunnya ayat itu masih ada waktu kurang lebih 3 bulan. Berarti kalau mau minta kepada Rasul, jangan-jangan masih bisa diberi. Sedangkan ayat itu sudah dikatakan oleh Allah sendiri, akmaltu, sudah sempurna, aku sudah menyempurnakannya. Nah, berarti sesuatu yang sudah sempurna terus ditambah berarti belum sempurna.
Itulah yang menyebabkan Umar nangis. Sekarang gimana teman-teman? Berlomba-lomba sekarang menambah-nambah. Nggak ada rasa sedih. Yang ada tadi dibela-belanya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi Sayyidina Umar menangis, takut minta tambahan kepada Rasulullah. Padahal Allah sudah mengatakan sempurna. Nah teman-teman, jadi karena kemunafikan dan kekufuran muncullah praktek-praktek ibadah versi kemunafikan dan versi kekufuran, yaitu bid'ah. Kalau nifaq ya dan kufur ini aslinya muslim, karena mengikuti orang-orang kafir ya, maka jadilah munafik ya. Jadi munafik itu aslinya muslim ya. Tapi kalau kafir asli ya orang kafir. Tapi kalau kufur penyakitnya ya. Penyakit orang muslim mengikuti gaya orang kafir. Seperti apa orang kafir? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sifat orang kafir cukup mudah diketahui, kata Allah. Engkau beritahu dan engkau tidak memberitahu sama saja. Jadi kalau teman-teman diberitahu ini yang benar, enggak peduli. Enggak diberitahu pun tetap aja. Berarti sudah ada sifat kekufuran di diri kita. Ya, diberitahu nggak peduli, nggak diberitahu juga nggak nyari. Ini sifat kekufuran, sifat orang kafir. Mudah. Nah, makanya sifat orang munafik itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran diterangkan sifat orang kafir cuma 2 ayat. Tapi sifat orang munafik wal'iyadzubillah banyak sekali. Kenapa? Karena lain di hati, lain di lahir. Wa'iyadzubillah. Nah teman-teman, kalau seseorang sudah terkena 3 penyakit ini, kemunafikan, kekufuran, maka apa yang akan terjadi? Inilah ancaman-ancamannya teman-teman ya. Jadi ancaman ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi ya. Bisa terjadi di dunia, bisa terjadi nanti di akhirat. Tergantung mau sadar atau tidak. Kalau mau sadar, ini kan ancaman, Allah selamatkan. Tapi kalau tidak sadar, Allah lakukan ancaman tersebut, Allah buktikan ancaman tersebut. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke dalam hizbu syaitan, yang mereka terpapar ke dalam hatinya penyakit nifaq dan kekufuran, akhirnya memunculkan amal-amal bid'ah, maka akan seperti ini. Kata Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qol, wallahi demi Allah ya, latab suwanna al-bid'ah hatta idza turika minha syai'un qalu turikatis sunnah. Jadi kalau orang sudah kena penyakit nifaq dan kekufuran ya, dan dia sudah melahirkan kebid'ahan dan melakukannya, bahkan menyebarluaskannya, maka bid'ah disebut sunnah, sunnah disebut bid'ah. Jadi kata Huzaifah al-Yamani ya, demi Allah latab suwanna, sungguh bid'ah pasti tersebar ya. Seperti itu, latab suwannal bid'ah, sungguh bid'ah pasti tersebar, sehingga
jika satu saja bid'ah ditinggalkan, hatta idza turika minha syai'un, nah ya, jika satu saja bid'ah ditinggalkan, qalu, mereka berkata, turikatis sunnah. Nah, mereka berkata sunnah ditinggalkan. Itu teman-teman, ya. Jadi ahlu bid'ah melihat sunnah itu bid'ah. Nah, kita ahlu sunnah melihat bid'ah ya bid'ah. Tapi ahlu bid'ah melihat sunnah itu bid'ah. Wala'iyadzubillah. Ya, jadi dibalik oleh Allah. Nah, mereka berarti ancaman Allah sudah Allah berikan di dunia ini. Kalau mereka tidak mau sadar, ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi, wallahi, demi Allah, la tabsuwannal bid'ah, bid'ah pasti tersebar. Ya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berada di hizbus syaitan. Ya. Hatta idza turika minha syai'un, sehingga jika ditinggalkan satu dari kebid'ahan mereka, mereka menganggap sunnah ditinggalkan. Nah, kenapa? Mereka tidak paham sunnah. Ya, kita alhamdulillah kita paham sunnah, sunnah secara akidah apa, sunnah secara disiplin ilmu fikih apa. Orang ahlu bidah nggak paham sunnah atau apa. Yang ada sunnah ditinggalkan dapat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu aja. Sunnah menurut akidah mereka tidak paham. Makanya mereka bikin ibadah-ibadah baru. Dan mereka tidak menganggap itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak paham sunnah secara akidah. Ya, sunnah secara akidah ya ilmu hadis. Hadis tadi, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, apapun yang pernah disetujui Rasul terhadap para sahabat. Selama beliau menjabat Nabi, menjabat Rasul 23 tahun, itulah sunnah. Baik secara disiplin ilmu fikih itu wajib nanti atau bukan wajib, tetap apapun yang pernah dilakukan Rasul, yang pernah disepakati Rasul, dilakukannya oleh sahabat, itu sunnah. Nah, ahlu bidah tidak paham seperti ini. Makanya mereka lebih suka membuat tata cara ibadah yang menurut mereka lebih benar. Padahal itu dalam ancaman yang Allah sedang membuktikannya. Wal'iyadzubillah. Nah, itu pertama teman-teman ya. Jadi tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, padahal ayat Al-Quran surah Al-Anfal ya 29, Allah mengingatkan untuk bisa membedakan hak batil itu ada persyaratannya sekaligus rukunnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Itu persyaratannya. In tattaqullaha, persyaratan untuk seseorang bisa mengetahui mana hak, mana batil, mana soleh, mana toleh, mana boleh, mana tidak, mana haram, mana halal, dan lain sebagainya. Itu persyaratan harus takwa kepada Allah. Nah, kalau sudah takwa, yaj'al lakum furqana, baru kata Allah, Allah niscaya akan memberikan furqan. Niscaya dia akan memberikan furqan. Ya, ini apa? Kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Ya. Wa yukaffir, belum selesai. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya. Dan Allah menghapus kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Teman-teman ya. Al-muttaqun, orang yang bertakwa itu, hum al-muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Orang bertakwa itu orang yang aktif. Muntafi'un itu aktif mencari manfaat. Ya. Aktif dan proaktif mencari manfaat
dari ayat-ayat kauliyah Al-Quran, hadis, dan kauniyah alam semesta ini. Semuanya harus jadi manfaat. Hujan, enggak hujan mulu, tapi hujan turun segera berucap Allahumma shayban nafi'an. Itu namanya muntafi. Ya. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu, itu muntafi namanya. Semua aktivitas kita ya diiringin dengan doa, itulah namanya muntafi. Mau baca Quran, tadabburi sedikit-sedikit, itu namanya muntafi. Termasuk yang sedang kita baca, dibahas, ini muntafi. Berarti kita sedang mengambil manfaat ya, dari apa yang Allah siratkan dari ayat ini ya. Jadi kata Allah, jika ingin mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bukan, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, maka persyaratannya harus bertakwa sekaligus rukun ya. Jadi bertakwa ini menjadi syarat dan juga rukun. Seperti itu teman-teman. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum perbuatan itu dikerjakan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika perbuatan itu dikerjakan. Nah, orang beriman harus selalu berkeinginan untuk takwa dan mengetahui seperti apa melakukan ketakwaan tersebut. Nah, itu namanya syarat ya. Jadi syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum. Jadi kalau mau bertakwa harus tahu. Nah, Allah menjelaskan, inilah takwa adalah orang-orang yang serius mencari manfaat dari ayat-ayat Quran dan hadis dan ayat-ayat kauniyah. Nah, itu syarat. Nah, dipraktekkan, mana ayat Al-Quran dipahami, mana ayat kauniyah, itu berarti rukun ya. Jadi itulah teman-teman, kata Allah, jika ingin diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membedakan mana ajaran Allah dan mana yang bukan ajaran Allah, bertakwalah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah, teman-teman masih ingat 5 tanda besar ya, 5 tanda besar orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 tanda. Dari 5 tanda ini bisa harus mampu mengeluarkan tanda-tanda bertakwa lainnya. Dan Allah tutup dengan tanda yang kelima, yuqinun bil akhirah. Kalau yuqinun bil akhirah tidak paham, maka yang 4 akan gugur teman-teman. 4 tanda orang bertakwa, kalau yang 5-nya tidak paham, ini gugur. Nah, maka yuqinun bil akhirah, yakin dengan akhirat, bukan sekedar tahu dengan akhirat, bukan sekedar ya'lam bil akhirah, tapi yuqinun bil akhirah. Maknanya apa teman-teman? Bukan hanya mengetahui, tapi pengetahuan tentang akhirat melahirkan amal. Itu namanya yuqinun. Ya. Jadi pernah saya sampaikan ke teman-teman, al-ilmu al-yakin. Ilmu adalah yakin, tapi ada bedanya. Kalau ilmu itu pengetahuannya saja secara teori ya, bisa memecahkan masalah, tapi kalau yakin itu dibarengi dengan amal yang melahirkan tumakninah. Jadi kalau al-ilmu sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan tamat, selesai. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti yang bisa memecahkan masalah tuntas. Sedangkan yakin adalah
al-ilmu ar-rasih al-muthmir lil amal wat tuma'ninah. Sedangkan yakin adalah ilmu yang kuat, yang mantap, yang bisa melahirkan amal atau yang dibuktikan dengan amal yang benar dan melahirkan ketenangan. Itulah yakin. Nah, kalau kita yakin dengan akhirat, buktikan dengan amal-amal yang engkau yakin dengan akhirat. Apa? Di akhirat nanti ada neraka, di akhirat ada surga. Buktikan. Kalau engkau mengetahui dari Al-Quran bahwa neraka itu adalah azab, ya, berarti engkau harus punya rasa takut. Nah, buktikan rasa takutmu dengan apa? Menjauhi larangan. Seperti itulah teman-teman, itu namanya yakin. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita tidak akan bisa mengetahui hak dan batil kalau tidak bertakwa. Nah, jadi intinya takwa, definisi takwa yang lain adalah beramal, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya. Definisi yang sangat mudah, takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Definisi takwa yang sangat mudah dipahami, mudah dicerna adalah al-imtithalu bi awamirillahi wajtinabu nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh. Siapa yang dicontoh? Rasulnya. Wajtinabu nawahi, dan dibarengi dengan menjauhi larangannya. Jadi sehebat apapun kita mengaku bertakwa, kalau perintah yang dilakukannya tidak mencontoh Rasul, tidak disebut bertakwa. Nah, itu teman-teman. Lihat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, saya langsung ke matanya. Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Apa terlaknat teman-teman? Terlaknat itu adalah al-ibad anil khair. Dijauhkan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan. Jadi enggak kenal kebaikan. Itu namanya laknat. Laknat adalah al-ibad anil khair, dijauhkan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan. Jadi enggak kenal kebaikan, keburukan dianggapnya baik aja. Nah, itu berarti orang dalam laknat Allah. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya, ya. Mal'unun ma fiha, apapun yang di dunia itu terlaknat, kata Rasulullah SAW. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa yang dicintai oleh Allah. Wa alimun, dan orang berilmu. Au muta'alimun, dan yang menuntut ilmu. Itu teman-teman ya. Zikrullah yaitu, kalau kita bicara zikrullah, semua yang kita praktekkan dengan ilmu, itulah hakikat zikrullah ya. Apapun yang kita lakukan dan berdasarkan ilmu yang benar, itulah hakikat zikrullah ya. Kemudian wa ma walahu, semua yang Allah cintai. Apa? Ya amal-amal yang Allah contohkan kepada Rasul, itulah ma walahu. Wa alimun, dan orang yang berilmu. Au muta'allimun, dan orang yang mencari ilmu. Nah, inilah yang tidak dilaknat. Selain itu dilaknat oleh Allah. Wa'iyadzubillah. Itu teman-teman ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberi terus kepada kita kelapangan ya, waktu untuk bisa menuntut ilmu. Bukan hanya di sini saja, di mana saja ya. Bahkan setiap saat ya, setiap saat ini zikrullah, mengamalkan ilmu. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kita juga diingatkan ya oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah.
laisal alim alladhi ya'riful khaira minasyarr, innamal alim alladhi ya'riful khaira fayatba'u wa ya'rifu syarra fayajtanibu. Inilah hakikat alim. Tadi sebutkan alim, orang berilmu. Siapa sih orang berilmu itu? Ini dia, ya. Bukanlah seorang yang berilmu itu adalah orang yang mengetahui mana yang baik atau hak dan mana yang buruk atau batil. Akan tetapi orang berilmu adalah orang yang mengetahui mana yang baik atau hak, lantas dia mengamalkannya, dan mengetahui mana yang buruk atau batil, lantas dia menjauhinya. Itulah hakikat alim, teman-teman. Jadi orang alim bukan sekedar menyampaikan ilmu, bukan, tapi dia beramal dengan ilmu yang dia sampaikan tersebut. Itulah hakikat alim. Nah, ingat teman-teman, pada pertemuan sebelumnya yang ditakutkan oleh Rasulullah, ya, apa? A'immatul mudillin, ya, tokoh-tokoh yang menyesatkan, baik tokoh agamanya ataupun tokoh-tokoh yang mendukung tokoh agama kepada kesesatan. Wa'iyadzubillah. Nah, berarti mereka bukan orang alim, ya. Sehebat apapun dan sebanyak apapun ilmu, ya, tapi mereka tutup-tutupi kebenaran itu. Malah yang mereka sebarluaskan adalah kebatilannya. Berarti mereka bukan orang berilmu, ya. Walaupun gelarnya kiai haji, ya, walaupun gelarnya kiai haji, kalau yang mereka sebarluaskan adalah kesesatan, sebagaimana kata Rasulullah, a'immatul mudillin, mereka bukan yang berilmu. Maka inilah teman-teman, ya. Jadi diingatkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kelompok tabi'in, ya. Bukanlah seorang berilmu itu adalah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui mana yang baik, lantas dia mengamalkannya, dan mengetahui mana yang buruk, lantas dia menjauhinya. Nah, kemudian teman-teman, nasihat dari Ibnu Mas'ud, ughdu aliman au muta'alliman wala tagdu im'atan. Jadi nasihat beliau, ya. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, kata beliau, ughdu, mulailah kehidupan di pagi hari, aliman, ya, dengan mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau mencari ilmu, wala tagdu im'atan, dan jangan ikut-ikutan. Jadi beliau adalah seorang sahabat, ya, yang terus mendapat ilmu dari Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kepada kita yang alhamdulillah perkataannya sampai kepada kita, selalulah dengan ilmu, baik mengajarkan ataupun mencarinya, dan jangan imma'atan, jangan ikut-ikutan. Wa'iyadzubillah. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi orang yang hizbu syaitan itu ancaman pertama adalah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan kita bisa melihat sendiri, ya, di masyarakat umum seperti itulah yang terjadi. Hanya mudah-mudahan Allah terus bimbing kita agar kita menjadi di antara hamba-hambanya yang senantiasa mengharap rahmat Allah. Yang kedua, teman-teman, orang yang berada dalam hizbus syaitan itu dalam laknat Allah, malaikat, dan manusia. Seperti itu, ya. Jadi mereka senantiasa dalam laknat Allah, malaikat, dan manusia. Saya baca terjemahnya. Dan telah menceritakannya kepada kami Hamid bin Umair, telah menceritakan kepada kami Abdullahi, telah menceritakan kepada kami Asim. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram?
Ia menjawab, ya, yaitu dalam batas ini sampai ke sini, sampai ke sana. Siapa yang berbuat dosa di dalamnya, Anas berbicara dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat laknat. Berbuat dosa di sini maksudnya berbuat kebid'ahan, ya. Maka dia akan mendapat laknat, alias laknat Allah, ya. Kemudian malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima taubat dan pembayaran dendanya, kata Ibnu Anas, atau melestarikan dosa dan maksiat. Jadi orang yang membuat bid'ah kemudian mendukung kebid'ahan, itu mereka dalam laknat Allah. Jadi orang yang membuat bid'ah dan mendukungnya, itu mereka semua dalam laknat Allah. Itu di Madinah. Bagaimana di luar Madinah? Sama, ya, sama seperti itu. Jadi semua pelaku bid'ah dan pendukung bid'ah dan pembuat bid'ah semua dalam laknat Allah, malaikat dan manusia. Dengan dijauhinya oleh ahlu sunnah itu sudah bentuk laknat dari Allah. Ya, kenapa? Karena kita tidak semata-mata menjauhi mereka kalau Allah tidak menyuruhnya. Nah, itu berarti dalam laknat. Jadi dalam laknat Allah itu diantaranya dijauhi oleh orang-orang yang mengerti beragama yang benar. Itulah laknat diantaranya. Kemudian kita membicarakan tentang keburukan mereka, itu bentuk laknat mereka. Ya, itu bentuk laknat ke mereka. Dari apa? Dari manusia. Nah, teman-teman, diperjelas lagi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Jadi siapa? Malaikat dan manusia. Nah, jadi para ustadz, para tokoh agama yang tahu kebenaran tapi disembunyikan, ya, mereka itu sebenarnya sedang dalam laknat Allah, ya. Jadi orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama yang tahu kebenaran tapi mereka menutup-nutupinya, dan yang dimunculkannya adalah yang batil-batilnya, itu mereka sedang dalam laknat Allah dan laknat siapapun yang Allah menyuruh untuk melaknatnya, ya. Jadi ketika kita tadi contoh, ketika kita membicarakan kejelekan-kejelekan mereka, itu sebenarnya sedang dilaknat oleh kita, ya, sedang dilaknat oleh kita, wal'iyadzubillah, ya, sedang diterus. Jadi ternyata kita itu bukan bergibah, ya. Jadi kalau ada orang yang dari lisannya mencaci sunnah terus, menjelek-jelekan salaf terus kita membicarakan tentang mereka, itu bukan sedang menggibah, tapi justru itu bentuk laknat, ya, bentuk laknat dari Allah melalui lisan kita terhadap mereka. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita yaktumuna ma anzalna minal, jangan sampai kita menyembunyikan apa yang sudah kita ketahui, ya, yang jelas-jelas kebenaran. Kita tidak mau menyebarluaskannya, kita tidak mau mengamalkannya, malah yang diamalkannya yang batilnya. Nah, kemudian teman-teman lihat kata Fudhal bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alaika la'nah.
Fudul bin Iyad berkata, janganlah kamu duduk bersama pelaku bid'ah. Sungguh saya khawatir laknat akan menimpa dirimu. Tuh, teman-teman ya. Jadi dengan kita menjauhi, ya, itu mereka sedang dilaknat oleh kita sebenarnya. Ya. Jadi dengan kita menjauhi mereka, bukan kita sedang sok bersih, sok sunnah, bukan, tapi itu bentuk laknat dari Allah dari kita terhadap mereka. Justru ketika kita bermesra-mesraan dengan mereka dengan alasan, oh saya sedang mendakwahi mereka nih, sampai kapan? Mampukah? Bisakah? Ya, seperti itu. Jadi janganlah kamu duduk bersama pelaku bid'ah. Sungguh saya khawatir laknat akan menimpa dirimu. Nah, teman-teman ini ya. Kemudian teman-teman bisa ngecek di kitab Ushulus Sunnah ya, di Imam Ahmad, seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman. Nih. Laisa syai'un asqalu ala ahli ilhad wala abghadu ilaihim min sima'il hadis. Hati-hati teman-teman. Kalau kita bosan mendengar hadis, ya, dan capek mendengar hadis, berarti kita sedang terkena ancaman dari Allah. Berarti kita sedang berada di hizbu syaitan. Ya, jadi jangan bosan mendengar hadis. Ya, jangan bosan mendengar hadis. Abu Nasr Al-Faqih berkata, tidak ada yang paling dirasa berat dan paling dibenci oleh pelaku bid'ah selain dari mendengar hadis. Coba teman-teman sampaikan hadis ke mereka, mereka tidak mau. Mereka benci ke hadis itu. Hadis mulu, hadis mulu. Ya. Saya dulu pernah dikatakan begini, sok hadis, kayak lu aja yang punya hadis, kita juga punya hadis. Astagfirullah. Itu saking bencinya dengar hadis. Padahal mereka mengatakan begitu nggak ngerti hadis. Ya. Karena saya menyampaikan terus hadis, begitu komentarnya, kayak lu aja yang punya hadis katanya. Kita juga punya hadis. Padahal mereka nggak ngerti hadis. Kalau mereka ngerti hadis, nggak bakal mereka mengatakan begitu. Nah itu teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai ada tumbuh di dalam diri kita benci terhadap mendengar hadis. Ya. Jadi saya baca lagi, laisa syai'un athqalu ala ahlil ilhad. Ahlil ilhad ini sebutan lain dari ahlul bid'ah. Jadi ada 3 sebutan: ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan ahlul ilhad. Nah ini huwa dia juga ya. Ahlul ilhad artinya, ilhad itu artinya menyimpang, atau ilhad itu artinya menyalahgunakan ya, menyalahgunakan. Ahwa mengikuti ajaran yang tidak benar. Bid'ah tadi perbuatan amalnya yang sudah dilakukan yang pada itu salah. Nah, jadi tidak ada yang paling dirasa berat dan paling dibenci oleh pelaku bid'ah selain dari mendengar hadis. Ya. Jadi kita harus cinta, malah kita harus rindu mendengar hadis. Kita harus rindu mendengar hadis. Teman-teman bisa baca dengan keras biar kita dengar dari suara kita. Semoga Allah akan mencahayai wajah-wajah para pencinta hadis. Amal-amal mereka tertolak. Ya. Diancam oleh Allah, hizbu syaitan, itu amalnya ditolak karena mereka melakukan penentangan kepada Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW?
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama alias dalam perintah-perintah atau amal-amal agama, urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Ya, jadi ditolak amal-amalnya. Ya, sehebat apapun ditolak, gak bermanfaat. Ya, mengeluarkan uang sekian banyak, miliaran bahkan, tetap tertolak, gak ada manfaatnya. Ya. Wama mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menjadikan nafkah mereka ditolak, ya, alias sodakoh mereka ditolak, perbuatan mereka ditolak, apapun kebaikan ditolak oleh Allah, illa annahum kafaru billah, sebabnya karena mereka mengkufri Allah dan Rasulnya. Ya. Wala ya'tunus shalah illa wahum kusala, dan tandanya penolakan mereka kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan sholat. Kalau mereka sholatnya malas-malas. Jadi orang yang sholatnya malas-malas itu menunjukkan amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya, sekali lagi teman-teman, nanti teman-teman tinggal dibuka surah At-Taubah ayat 54. Orang yang sholatnya malas-malas, ya, tidak diketahui, tidak mau cari tahu mana rukun-rukun sholat, mana syarat-syarat sholat, mana wajib-wajib sholat, mana sunnah-sunnah sholat, nggak memperhatikan itu tandanya malas. Dan ketika seseorang malas sholatnya, itu amal-amalnya nggak diterima oleh Allah. Wal'iyadzubillah, nggak diterima apapun. Ya. Jadi kalau nanti Allah periksa sholat, ternyata sholatnya rusak, Allah nggak mau lihat yang lainnya. Itu teman-teman, silahkan dibuka surah At-Taubah ayat 54, nanti dibaca lagi di rumah. Nah ini teman-teman, jadi ditolak amal-amalnya. Ya, jadi terus kita pelajari sholat, semangat ya kita mendatangi sholat. Nah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ini teman-teman ya. Jadi hadis tadi ditegaskan dengan ayat ini. Perlukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi nanti amal-amalnya di akhirat? Ya. Siapa ya Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang perjuangannya waktu di dunia dhalla, salah. Ya. Sa'yu itu perjuangan yang luar biasa. Mereka sudah berjuang mati-matian tapi dhalla, ya, tapi salah. Tapi sudah salah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi tetap saja menganggap sudah berbuat baik, sudah benar. Nah, apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Itulah mereka orang-orang yang telah mengkufuri ayat-ayat Allah. Orang muslim, kita bicara orang muslim, tapi beramalnya nggak mau pakai ayat-ayat Allah, ya. Dan dengan demikian
mereka itu sama saja dengan tidak percaya akan ada pertemuan dengan Allah. Jadi ketika kita beramal yang salah, sama saja kita ini nggak percaya kalau akan bertemu dengan Allah. Nah, orang seperti ini habitat a'maluhum, habis amalnya, alias nggak ada hasil, ya, sia-sia tadi. Walaupun bermiliar-miliar, bertriliun-triliun mereka gunakan katanya untuk ibadah, habitat a'maluhum. Oh, bangun masjid bagus sekali, tapi nggak ngerti memakmurkan masjid, habitat a'maluhum. Ya, jadi tidak semua orang membangun masjid itu akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga, belum tentu. Ya, belum tentu teman-teman. Ya, belum tentu man bana masjidan banallahu lahu fil jannah, belum tentu. Makanya kalau mereka tidak kafaru, insya Allah, ya, melihat kafarunya apa? Bukan semata menjadi orang kafir, enggak mau beribadahnya mengikuti ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, alias Allah enggak bakal memberi nilai. Dzalika jazuhum jahannam, balasan mereka adalah neraka jahanam. Bima kabur wattakhadu ayati wa rusul, karena mereka sudah menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai huzwa, olok-olokan. Ya, jadi mengolok-olok ayat dengan tidak mau beramal agama yang benar, itu Allah menyebutnya mereka mengolok-olok ayatku dan rasulku. Apa-apa, andai Rasul tahu, Rasul juga nerima kok. Itu namanya mengolok-olok. Ya, itu namanya mengolok-olok teman-teman. Ya, Rasul kan tahu kebenaran, kita kan berbuat kebenaran. Itu namanya mengolok-olok. Ya, berarti menganggap Rasul belum menyampaikan apa yang mereka lakukan. Padahal Rasul sudah sempurna disampaikan semuanya. Wa'iyadzubillah. Teman-teman, kayaknya waktunya sudah cukup. Sementara ini baru 3, ya, baru 3. Berarti sisanya Sabtu depan. Dan nanti kalau udah selesai ini, kita baru membahas tentang jihad melawan orang kafir dan munafik. Jadi jihadus syaitan, alhamdulillah kita sudah cukupkan, ya. Jihadun nafas sudah, tinggal jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Kita selesaikan dulu ini pada pertemuan Sabtu depan. Jadi teman-teman, memang kajian ini tidak libur walaupun Ramadan, ya. Tidak libur walaupun Ramadan, ya. Karena insya Allah paling cuma 1 jam, ya, tidak menyita waktu banyak. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kita bahas tentang ancaman bagi mereka yang berada di hizbus syaitan. Mudah-mudahan Allah jaga kita di Ramadan ini, Allah bimbing kita sehingga puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah, dan kita pun menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dididik oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.